Baik, kita bersyukur kita masuk di bulan Maret dan tahu inilah bulan-bulan 1 tahun. Apa yang kita hadapi tentang COVID-19 ini. Dan percayalah apapun situasi sekeliling kita, saudara tetap yakin itu tidak bisa menghambat pertumbuhan saudara. Kalau saudara selalu percaya, Dia ada yang dalam saudara itu jauh lebih besar dari situasi di sekeliling saudara. Nah, tema kita bulan ini berbicara tentang grow, yaitu bertumbuh. Ya. Dan saya percaya, bicara bertumbuh ini, saudara perlu tahu bahwa tujuan dari hidup saudara dan saya, sekali lagi, tujuan dari hidup saudara dan saya, itu adalah untuk bertumbuh dan berbagi. Waktu saudara bertumbuh, berbuah lebat dan tetap, itu punya tujuan untuk hanya berbagi. Baik dalam segala hal. Ya. Jadi jangan berpikir di bulan-bulan seperti ini, kondisi seperti ini tidak bisa. Kita bisa, asal kita mau. Berbagi itu bukan hanya dalam hal finance, keuangan. Mungkin dalam hal saudara sehat, ada hal-hal yang Tuhan berikan pada saudara untuk bisa menceritakan kepada orang lain. Orang butuh firman, saudara bisa berbagi tentang firman. Orang butuh doa, saudara bisa berbagi tentang doa. Paham ini? Jadi setiap kita harus mengerti ini, bahwa tujuan hidup dari hidup saudara dan saya adalah untuk bertumbuh dan berbagi. Nah, saudara dan saya tidak dapat bertumbuh jika kita tidak melihat kebutuhan kita untuk bertumbuh. Sekali lagi, saudara dan saya tidak dapat bertumbuh jika saudara dan saya tidak melihat kebutuhan saudara untuk bertumbuh. Jadi kalau saudara melihat untuk tidak bertumbuh, bukan kebutuhan yang Anda bertumbuh. Dan saya percaya saudara rindu untuk bertumbuh. Haleluya. Karena dengan bertumbuh itulah apapun situasi suasana kita, itu tidak membuat kita terkapar, bukan hanya terpapar, tapi bisa juga terkapar. Begitu Anda mau, kita akan tetap bisa bertumbuh. Nah, tentu saja bertumbuh itu dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yang kepala gereja itu mengarahkan saudara dan saya. Itu kita bisa lihat dalam Efesus 4, ayat 14 dan 15. Sekali lagi, saudara bisa lihat gadget saudara, atau melalui LED ini. Efesus 4 ayat 14, 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ada orang yang tidak senang kita bertumbuh dalam satu nilai-nilai kebenaran. Ada saja pengajaran-pengajaran itu yang menyesatkan. Atau tawaran-tawaran perbuatan yang menyesatkan. Ya. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Yaitu kepala gereja. Kristus yang adalah apa? Kepala. Katakan, Kristus yang adalah apa? Jadi waktu kita bertumbuh, berbuah tetap, selalu ke arah Dia, yaitu kepala. Nah, dari 2 ayat ini, kita akan belajar bagaimana mengalami pertumbuhan. Sekali lagi, mengalami pertumbuhan memerlukan apa saja. Ini yang kita belajar pagi ini. Mengalami pertumbuhan memerlukan apa? Ayat 14, saudara lihat. Di situ ada kata yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin apa? Pengajaran. Jadi kebenaran pertama di sini apa? Memilih apa yang dikonsumsi. Katakan. Apa yang saudara konsumsi? Kalau itu kebenaran, akan keluar dari hidup saudara kebenaran, berbuah kebenaran. Kalau pikiran saudara yang diisi cuma pikiran kebenaran, yang keluar dari hati yang murni, pikiran yang tidak murni tidak bisa menguasai saudara.
Oke. Kalau pikiran saudara cuma hanya diisi dengan film horor, gaya saudara seperti horor. Kalau di hati saudara yang diisi cuma hal-hal negatif yang menyesatkan, itu keluar hidup seperti itu. Atau ketakutan, kekhawatiran. Makanya kita harus memilih apa yang menjadi konsumsi kita. Ya. Memilih apa yang dikonsumsi. Nah, kalau kita bilang kita memilih yang dikonsumsi itu kebenaran, dengar baik-baik. Kebenaran itu pun masih bisa disalah mengerti. Kebenaran itu pun masih bisa ditolak. Kebenaran itu pun masih bisa difitnah. Makanya ada ajaran-ajaran sesat. Tapi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Haleluya. Nah, kalau memang kita tahu kebenaran itu tidak bisa dikalahkan, yang kita masuk itu semua kebenaran. Tapi di situasi lingkungan kita seringkali menggoda kita untuk keluar dari kebenaran. Nah, itu tergantung pilihan saudara. Mungkin saudara pernah dengar ilustrasi ini. Kerang rebus dan kerang mutiara. Apa saudara? Kerang rebus dan kerang mutiara. Ada kelompok kerang-kerang ini, satu waktu kita tahu ada induknya, mama, papa, dan anak-anak. Kerang itu kalau makan dia cuma buka cangkangnya, masuk makanan, tutup. Atau rumahnya yang dibuka. Dia tidak perlu lagi menanam dan menuai. Menabur, dia tinggal buka mulut, masuk. Satu waktu, anak kerang ini yang belum dewasa, begitu buka mulut yang masuk sebutir pasir. Dia nutup. Dan waktu dia nutup itu, dia teriak. Kesakitan. Dia teriak kepada panggil mamanya, "Mah, tolong aku, sakit." Pasir itu masuk dalam hidupku. Mamanya bilang gini, "Nak, jangan pikirkan yang sakit itu. Tapi mari arahkan kepada yang baik. Kalau perlu, kejahatan, kesakitan yang dibuat itu, kamu balas dengan kebaikan." Dia menangis. "Ya, kenapa mesti begini?" Balaslah dengan kebaikan. Menangislah, tapi tetap dengan kebaikan. Akhirnya dia menangis terus kalau sakit. Lama-lama air mata itulah yang membungkus sebutir pasir itu. Akhirnya lama-lama dia merasa tidak sakit, sampai akhirnya sakitnya hilang. Tiba saatnya panen kerang, makanya oleh ownernya, pemiliknya, dipisahlah kerang yang berisi pasir dan kerang yang tidak berisi pasir. Lebih baik, yang tidak berisi pasir dijual murahan di jalan-jalan, jadi kerang rebus. Yang berpasir dipisahkan. Harganya 100 kali ganda, bisa 1000 kali ganda karena jadi mutiara. Hari ini putusan di tangan saudara. Kalau saudara konsumsi kebenaran, tantangan tetap ada, proses tetap ada. Saudara memilih mau jadi kerang rebus, mutiara, atau sebutir pasir. Kalau kerang rebus cuman dijual harga yang murah. Mutiara berlipat kali ganda, pasir cuma menyusahkan dan menyakiti orang. Mau pilih yang mana? Tidak usah jawab sekarang, berdoa dan hidupi, jawablah waktu saudara hidup ini. Yang setuju? Tuhan memberkati saudara. Nah, itu kebenaran yang saudara pertama. Memilih apa yang dikonsumsi. Kita lihat ayat berikut lagi, ayat 15. Tetapi dengan teguh. Nah, ada kata-kata di sini. Berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Kebenaran yang kedua di sini. Berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Apa saudara? Berpegang pada kebenaran dalam kasih. Tadi memilih apa yang dikonsumsi. Saya tidak pakai PPT biar saudara dilatih juga hafal lah ya. Nah, pertumbuhan itu adalah hasil dari melatih kebenaran. Saudara dan saya
yang kita terima dari Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara mengasihi Tuhan, apa yang saudara terima, saudara mau berlatih. Halo? Tanpa latihan tidak mungkin. Itu yang bikin kita be strong, bertumbuh tetap dalam kekuatan Tuhan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Dan kita perlu tahu pertumbuhan fisik itu dihasilkan oleh waktu karena saudara berlatih. Fisik saudara bisa maco, six pack karena latihan. Nggak ada orang makan yang berlemak-lemak tanpa latihan terus six pack, nah one pack. Ya. Nah, dan juga pertumbuhan intelek itu dihasilkan oleh pembelajaran, itu knowledge. Tapi pertumbuhan rohani dihasilkan oleh ketaatan. Jadi mari, apa yang sudah dengar harus taat. Halo, ya. Kalau enggak bisa. Nah, saya ini sudah mulai onsite. Kalau di Bali sudah onsite dari Agustus. Sekarang onsite-nya di luar Bali. Yaitu 2 bulan lalu sudah mulai pertama, yaitu di Jawa Barat. Untuk pertama kali berangkat, itu saya terakhir terbang itu, maksudnya naik pesawat ya, bulan Maret dari Papua. Itu zaman-zaman COVID awal. Tapi ini untuk start lagi 8 bulan tidak pernah onsite di luar Bali, tidak gampang saudara. Perlu persiapan yang lain, masker lah, sanitizer lah, ya. Dan belum tahu situasi daerah-daerah di luar. Mau berangkat ternyata jadwal keberangkatan saya dari Pasar Bandung batal. Karena penumpang cuma saya sendiri. Nah itu ada yang bilang ke arah Jakarta Pak. Tapi saya dengan istri berdoa, enggak stop. Kita perlu prepare untuk ke Jakarta berbeda lagi. Ternyata hari itu kalau saya pindahkan ke pesawat. Ada hujan, badai, airport pun tidak bisa terbang, pesawat tidak bisa terbang. Nah bulan kemarin baru saya belajar lagi bagaimana ke Jakarta. Melalui airport ke Bandung apa perlu di swab antigen lagi. Ya, sekarang ini pergi swab, pulang swab. Bagaimana ini situasi? Ya kita perlu belajar. Dan apa? Kita harus sekarang isi IHAI itu. Ya. Apa EHC, ya maklum. Jadi itu yang harus diisi. Di mana kecamatannya, kabupaten, semua pelajari lagi. Akhirnya berangkat. Saudara waktu berangkat tidak mudah naik pesawat. Ada physical distancing. Tapi tiba-tiba pramugarinya ngomong gini, pesawat ini dilengkapi dengan filter udara. Tapi ternyata waktu dibagi konsumsi, dibilang gini, kalau saudara tidak konsumsi obat, sebaiknya tidak usah makan. Wah, saya lapar waktu itu. Nah itu loh, kalau kita dalam kebenaran, yang hasilnya kebaikan kita ingat. Saya ingat lagi waktu saya pertama kali naik pesawat dari Papua menuju Denpasar. Wah, keberanian muncul. Sudahlah, kalau makan saya kena COVID, tidak makan mati karena lapar. Saya makan dalam nama Yesus dan hari ini tetap dalam perlindungannya. Karena dia Tuhan yang hidup. Ya kalau itu kebenaran, kita berlatih. Jadi saudara, janganlah ketakutan menghimpit saudara. Saudara tidak tahu, saudara pakai masker, cuci tangan, tidak jamin. Yang menjamin itu Tuhan. Tapi kita perlu jaga. Ya, banyak kita lihat ada pengkhotbah yang hanya kalau berkhotbah baru mau. Kalau ikut ibadah tidak mau, juga kena COVID-19. Ada pengusaha yang begitu jaga isolasi yang hebat di rumahnya, dia kena. Jadi tidak bisa. Kita perlu Tuhan. Bertumbuh dengan dia, ke arah dia, bersama dia. Tapi jangan ngaur. Terus selesai buka apa? Masker. Buka. Saya juga pakai masker. Sekarang ini saya belajar pakai karena cukup dekat. Kalau di Cikarang kemarin saya khotbah cuma 1 meter lagi. Jadi ya orang bilang ngos-ngos sedikit, artinya berlatih lagi. Atur nafas supaya tidak terkapar. Ya. Jadi kita belajar itu. Jadi sekarang kita bertumbuh dalam kehidupan pada waktu kita
menanam dengan kasih. Orang bertumbuh karena dia membagikan sesuatu, baik finance atau kebenaran doa, semua dasarnya kasih. Bukan karena terpaksa, aturan, suruhan orang. Baru itu yang namanya orang-orang itu adalah bertumbuh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Kita lihat ayat 15 lagi. Ada perkataan yang berkata begini, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Betul ya? Jadi kebenaran yang ketiga di sini, bertumbuh ke arah Kristus. Bukan ke arah siapa-siapa. Bukan kepada gereja ini, gembalanya, bukan. Bukan juga suami istri. Semua ke arah Kristus. Haleluya. Nah, pertumbuhan itu adalah proses ya, di mana kita membiarkan Kristus menyatakan dirinya lebih lagi di dalam dan melalui kita. Jadi pertumbuhan itu proses. Hadapi hidup hari-hari ini itu proses. Biarkan Dia yang terus bergerak melalui saudara dan memimpin saudara. Amin. Ya. Mau menjaga bagaimanapun selalu ingat Dia. Kita jangan sombong. Saudara jangan menganggap kesehatan saudara sudah sanggup, tidak bisa. Jangan menganggap vaksin dengan vaksin cukup, tidak bisa. Kembali hanya Tuhan. Haleluya. Kalau Sinovac, saudara lihat, tapi ada satu vaksin yang hebat, yaitu 5-up. 5-up salah satu itu Christ up. Yesus yang harus bertumbuh. Nanti kita khotbah 5-up lain kali. Biar saudara tahu vaksin yang pertama itu apa? Christ up. Ada lagi vaksin yang namanya push up, olahraga. Oke, itu nanti. Kalau kita bisa grow, jelas ya. Jadi kalau ada Sinovac, ini ada 5-up. Nah, pertumbuhan dan kematangan hanya ada ketika kita berserah pada kekuasaan Tuhan. Setuju? Dan mengizinkan untuk Tuhan berkarya di dalam kita. Sadarlah terhadap Dia sepenuhnya. Bukan sadar terhadap diri kita. Saudara harus sadar di mana-mana ada Tuhan. Di mana ada COVID-19, di situ ada Tuhan. Di mana ada problem-problem yang tidak masuk di akal, di situ tetap ada Tuhan. Percaya itu? Di mana yang tidak ada yang tidak mungkin, di situ mungkin bagi Tuhan. Saudara harus yakin itu untuk pertumbuhan terjadi. Kalau kita betul ke arah Dia. Ya. Jadi pertumbuhan itu, saudara sudah jelas bahwa adalah proses. Bahkan pertumbuhan dan kematangan hanya ada ketika kita berserah pada kekuasaan Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan untuk berkarya di dalam kita. Kembali semua Tuhan. Saya bawa saudara. Tidak ada yang bisa nolong saudara. Gereja ini pun tidak bisa nolong saudara. Menghadapi ekonomi saudara. Buktinya Diakonia kita berhenti. Bukan tidak mau. Keuangannya saudara lihat. Kurang lebih hampir 0,5 miliar sudah dikeluarkan untuk tahun 2020 kemarin. Dan Diakonia tidak ada. Kalau ada saya akan berikan terus. Saudara saya harap maklum. Dan kita sekarang ini ibadah. Ini pakai uang misi operasionalnya. Ya, semua pakai operasional itu pakai uang misi. Karena juga untuk saudara bisa beribadah. Haleluya. Dan tidak mungkin. Kita tidak bukan bagaimana itu situasi keadaan. Saya harap saudara mengerti. Haleluya. Nah, jadi keadaan-keadaan seperti ini kita atasi dengan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jadi pertumbuhan kita dalam Kristus itu bukanlah soal waktu, tapi soal bertahan atas kesukaran. Itu dia. Bagaimana kita bertahan atas kesukaran ini? Ya? Dan tidak mungkin saudara, ada orang yang bisa nolong saudara. Hanya Tuhan. Perlindungan saudara yang hebat. Bergantung baik itu keuangan, tidak mungkin. Hanya Tuhan. Dan Dia tetap bisa buat mujizat. Saya percaya itu. Saya tidak tahu saudara. Karena sampai hari ini saya bisa hidup. Juga Tuhan. Ya. Dan soal keuangan kita semua ngalami.
bukan hanya saudara, tapi percayalah, burung di udara Tuhan pelihara yang tidak menanam dan menuai. Saudara dan saya biji mata Tuhan. Saudara dan saya harta kekayaannya Tuhan. Kita harus percaya itu. Tapi saya bilang, tapi, nah itu yang tapi bermasalah. Kita tidak bisa bilang apa. Ya, jadi pertumbuhan itu adalah meningkatkan kapasitas kita. Untuk apa? Mengalami kehadiran Tuhan. Meningkatkan kapasitas kita untuk mengalami kehadiran Tuhan. Apa saja kejadian yang terjadi, biar kita mengalami hadirat Tuhan. Haleluya. Mau apa saja, biar kita mengalami kehadiran Tuhan. Ya. Dan saat ini, kalau sampai ketakutan menguasai kita, saya mau katakan sangat berbahaya. Tapi bukan berarti kita tidak waspada loh ya. Kita tetap waspada. Nah, yang terakhir, ayat 15 ada kata Kristus yang adalah kepala. Ya. Baik, coba kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Tolong multimedia. Ini yang terakhir. Yohanes 11 ayat 25 berkata begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Hidup, walaupun ia sudah mati. Dari ayat ini pendukung bahwa Kristus yang adalah kepala, kebenaran yang keempat, mengenal prinsip kehidupan. Apa itu prinsip kehidupan? Yaitu Yesus yang ada dalam saudara harus semakin berkuasa atas hidup saudara. Dia semakin bertambah-tambah, saudara dan saya makin berkurang sampai selesai. Haleluya. Haleluya. Ini yang namanya orang-orang betul mengerti tentang artinya mengenal prinsip kehidupan. Jadi situasi keliling apapun yang mengacaukan saudara, prinsip kehidupan ini harus dia hidup, harus dia hidup. Dia semakin besar. Dan ingat, jangan bermain-main dengan karunia-karunia. Saudara jangan bangga cuma bisa mendengar suara Tuhan. Orang berdosa pun Tuhan bisa datang berbicara kepada dia. Setuju? Waktu Adam pun jatuh dalam dosa, Tuhan datang ketemu mereka. Betul? Jadi jangan bangga cuma ketemu Tuhan. Tapi yang terpenting, prinsip kehidupan ini kita tahu. Tuhan yang harus semakin besar, bertumbuh, menguasai hidup saudara. Haleluya. Itu yang membuat saudara kokoh. Tidak sampai terpapar, apalagi terkapar. Ya, karena kita mengerti ini. Ya. Nah, kehidupan yang berpusat pada Tuhan selalu mempengaruhi hidup kita dan kehidupan orang lain secara benar. Jadi betul kalau Yesus semakin hidup dalam kita berpusat pada Dia. Itu akan mempengaruhi hidup kita, juga mempengaruhi orang lain. Itu dia. Makanya tujuan hidup kita bertumbuh dan berbagi. Nah, kehidupan dalam Kristus adalah kehidupan pertukaran kelemahan kita dengan kekuatan Tuhan. Paham ini? Kekosongan kita dengan kepenuhan Tuhan. Ya. Beban kita dengan sandaran pada Tuhan. Dan kekalahan kita dengan kemenangan Tuhan. Haleluya. Itu prinsip kehidupan. Kalau ini saudara hidupi, mari kita belajar sama-sama dalam grow bertumbuh ini. Saudara akan lihat hari lepas hari adalah kesempatan kita masuk mengalami Tuhan. Jadi jangan khawatir dan takut apapun terjadi, Tuhan tetap memperdulikan saudara. Dan untuk saudara ingat kembali, mengalami pertumbuhan memerlukan apa pertama? Memilih apa yang dikonsumsi. Yang kedua tadi apa? Berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Yang ketiga, bertumbuh ke arah Kristus. Dan yang terakhir, mengenal prinsip kehidupan. Saya berharap ini bisa mengarahkan saudara di bulan Maret di awal ini. Supaya kita lewati lagi bersama Tuhan. Sehingga kita makin mengerti Tuhan itu sangat sayang kepada saudara dan saya. Sehingga waktu ini kita mengerti kalau bertumbuh seperti ini,
kita mengerti arti kematian. Kita pun siap kapan waktunya orang benar ditentukan Tuhan pulang. Kita tidak takut. Karena Tuhan bilang apa? Kematian orang yang dikasihinya berharga. Filipi katakan orang yang mati dalam dia itu beruntung. Wahyu berkata orang yang mati dalam dia itu berbahagia. Saya tidak ajar saudara untuk pulang bunuh diri, bukan ya. Artinya kita perlu prepare. Saya pun hari-hari ini dengan doa saya bahwa Tuhan, saya akan masuk di onsite yang mungkin orang belum masuk ke situ. Di mana kota yang mengundang saya akan masuk. Dan saya tetap tahu saya bersama Tuhan. Protokol kesehatan saya jaga. Saya juga menjaga makan minum yang sehat. Lalu olahraga juga jalan terus. Juga vitamin yang mana butuh untuk saya jalan. Ya, tapi tetap itu tidak menolong. Kecuali kita belajar bertumbuh seperti ini. Itu bikin strong. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.